Perpejuang Siswa masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Sekolah alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli dan mempelajari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol. Semoga buku-buku yang saya tulis dan e-course yang sudah saya buat bisa membantu Anda untuk belajar TOEFL dari nol. Dan dalam video kali ini saya akan membedah pola-pola yang ada dalam TOEFL. Kalau Anda masih basic atau dari nol, Anda bisa belajar dari buku saya konsep belajar TOEFL dari nol, ataupun belajar listening TOEFL dari nol. Begitu juga belajar vocabulary TOEFL dari nol. Oke, vocabulary dari nol ini kebetulan stoknya habis, masih proses cetak. Mungkin hanya bisa konsep belajar bahasa Inggris, konsep belajar TOEFL dari nol sama belajar listening TOEFL dari nol yang ready sekarang. Dan pada video kali ini saya akan membedah soal yang ada dalam buku Longman Complete Course. Dan kebetulan ini kalau Anda levelnya sudah intermediate advance, ini sangat bagus buat Anda. Oke, judulnya apa? Judulnya adalah Inverted Subject and Verb with Place Expression. Nah, kata kuncinya sebenarnya sangat mudah. Di sini kata kuncinya apa? Inverted. Inverted atau di sini kita ngomong inversion. Apa inversion itu? Anda harus tahu kata kuncinya ini dulu sebelum bisa mengerjakan 1 sampai nomor 10 ini. Nah, rumus TOEFL yang saya buat adalah rumus TOEFL. Oke, ini saya buat sendiri rumusnya supaya Anda lebih mudah dalam memahami. Nah, rumus TOEFL-nya. Yang pertama adalah perhatikan pola inversion. Pertanyaannya, apa inversion itu? Apa inversion itu? Inversion itu adalah proses pembalikan di mana verbnya, yakni berupa auxiliary, mendahului subjek. Jadi proses inversion itu adalah proses pembalikan di mana verbnya yang berupa auxiliary itu lebih dulu daripada subjek. Itu ya, yang Anda harus catat. Yang kedua, apabila adverb of place berada di awal kalimat, maka harus diinversi. Ingat, adverb of place berada di awal kalimat, maka harus diinversi. Lah, adverb of place itu bagaimana? Biasanya polanya adalah preposition plus noun. Contoh, class. Class adalah noun. Class adalah noun. Tapi kalau in class ada preposition diikuti dengan noun. Ini adalah preposition diikuti dengan noun. Jadinya apa? Adverb. Oke. Jadi yang Anda harus garis bawahi adalah apabila adverb of place berada di depan kalimat, maka harus diinversi. Ya, itu kata kuncinya di situ. Bisa dipahami? Kalau Anda paham, please comment yes, paham sir. Biar saya lebih semangat dalam mengajar Anda. Ya. Karena apa? Karena respon Anda, respons positif Anda terhadap channel saya ini membuat saya akan lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat khususnya di TOEFL. Oke, pada pembahasan ini kita akan bahas soal nomor 1 sampai nomor 10. Correct or incorrect? Why? Lah, di sini kalau Anda buka di bukunya Longman Complete Course, ini Anda bisa cari. Dan saya tidak menjualnya. Itu di halaman 238 ya. Oke, correct or incorrect. Nah, correct or incorrect. Kalau incorrect, kenapa incorrect? Kenapa incorrect? Kenapa tidak benar? Anda harus tahu pembenarannya. Kenapa? Karena nanti 15 soal pertama itu ada tentang structure. Structure itu disuruh cari yang correct, yang 16 1 sampai 15, 16 sampai 40 adalah written
ex present itu disuruh mencari incorrect. Oke. Makanya kita belajarnya di sini. Oke, kita tentukan soal nomor 1 correct or incorrect. Oke, in front of the house were some giant trees. Nah, Anda harus tahu in front of ini adalah preposition, artinya di depan, ya toh. The house di sini adalah noun. Nah, kalau in front of the house di situ ada preposition plus noun, berarti di sini adalah adverb. Adverb atau adverb ya. Adverb of apa? Adverb of place. Nah, ingat tadi kata kuncinya adverb of place berada di awal kalimat itu harus diinversi. Dan kebetulan di sini adverb of place berada di awal kalimat. Nah, di sini some giant trees ini adalah subject. Verbnya apa? Were. Nah, ini sudah diinversi. Kenapa diinversi? Karena ada adverb of place berada di awal kalimat, maka di sini harus diinversi. Makanya soal nomor 1 itu adalah correct atau benar ya. Bisa dipahami ya. Soal nomor 2. There a big house on the corner. Lah, Anda harus tahu there ini adalah subjek semu. Bahasa saya adalah subjek semu. Kenapa dikatakan subjek semu? Karena di sini there ini tidak bisa menentukan is mr. Nah, tidak bisa menemukan is mr. Yang menentukan is mr-nya itu apa? Kata setelah verbnya. Lah, di sini subjeknya adalah a big house. Nah, ini adalah subjeknya. Maka di sini adalah incorrect. Kenapa incorrect? Karena is-nya dipindah ke depan di depan subjek. Makanya incorrect. Kemudian soal nomor 3. In the cave was a vast treasure of gums and jewels. Nah, Anda harus tahu in the cave ini ada preposition diikuti dengan noun di dalam gua. Nah, in the cave was a vast. Lah, di sini ada preposition plus noun, berarti di sini adalah adverb of place. Adverb of place berada di awal kalimat, maka harus adverb of place berada di awal kalimat, maka harus diinversi. Nah, di sini bagaimana? Ini adalah adverb of place, subjeknya adalah a vast treasure of gums and jewels. A vast of treasure of gums and jewels ini adalah subjeknya, maka di sini sudah diinversi. Karena apa? Di sini verbnya berupa auxiliary hadir di depannya subjek. Berarti soal nomor 3 adalah correct. Saya ulangi lagi, di situ ada adverb of place berada di awal kalimat, maka harus dilakukan teknik inversi. Ya, harus dilakukan teknik apa? Teknik inversi. Lah, di sini Anda harus tahu bahwasanya was di sini adalah berupa verb yang berupa auxiliary. A vast treasure of gems and jewels di sini adalah subjeknya. Sir, kok di sini was? Kenapa kok was, sir, gak were? Karena di sini yang ditekankan adalah sebelum preposition of, yaitu treasure, a vast treasure. Ini kata gantinya it, makanya di sini pakai was. Bisa dipahami ya. Soal selanjutnya, nomor 4. To the north, the stream is that the settlers will have to cross. Lah, di sini to the north, ini to ini adalah preposition. Ingat, to itu ada dua. Ada kalanya to preposition, ada kalanya to infinitive. Bedanya apa? Kalau to infinitive, to-nya harus diikuti verb 1. Kalau to preposition harus diikuti dengan noun. Nah, to the north ini adalah noun-nya. Makanya di sini adalah adverb. The stream
ini adalah subjeknya. Lah, di sini berarti incorrect. Kenapa? Ada adverb of place berada di depan kalimat, maka harus diinversi. Is-nya di sini harusnya dipindah ke depannya the stream. Kalimatnya yang benar adalah to the north is the stream that the settlers will have to cross. Lah, kemudian soal nomor 5. Around the corner are the office that you are trying to find. Lah, di sini Anda harus tahu around di sini adalah preposition. Diikuti the corner ini adalah noun. Berarti di sini adalah adverb of place. Adverb of place berada di awal kalimat, maka harus diinversi. Lah, di sini around the corner are the office. Nah, ini mesti ada yang error nih. Nah, kenapa kok error? Karena di sini pakai are. Harusnya di sini offices. Nah, ini saya kurang S ya. Kurang S, Anda harus jeli. Kalau Anda sudah belajar TOEFL, Anda levelnya sudah intermediate advance. Kalau Anda masih basic, saran saya Anda tidak belajar langsung dari buku Longman Complete Course ini. Kenapa? Karena Anda akan terbata-bata atau terseok-seok mengikuti cara guru Anda belajar. Saran saya Anda beli konsep belajar TOEFL dari nol ini dan belajar listening TOEFL dari ini. Yang akan saya ajarkan TOEFL dari nol di situ, di e-course-nya. Jadi belajarnya buka buku sama buka e-course bersamaan. Setelah itu kerjakan latihannya, cocokkan dengan pembahasannya. Oke. Di sini tadi offices kurang S. Bukan kurang S, saya yang kurang S ya. Lah, di sini around the corner are the offices that you are trying to find. Lah, di sini around the corner ini around preposition, the corner adalah noun-nya. Berarti ini adalah adverb of place. Are di sini adalah verb berupa auxiliary. The offices ini adalah subjeknya. Karena ada adverb of place berada di depan, maka harus diinversi. Maka nomor 5 adalah correct. Nomor 6. At the Italian restaurant, was the food too spicy for my taste? Lah, di sini at ini ada preposition. The Italian restaurant ini adalah noun. Berarti dia adalah adverb of place. Apa? Adverb of place. Ketika adverb of place berada di depan, harus diinversi. Di sini apa? Was-nya adalah verb-nya berupa auxiliary. Nah, the food ini adalah sebagai subjek. Nah, ini sudah diinversi. Berarti nomor 6 ini adalah correct. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Soal nomor 7. Nowhere in the world farmers can grow such delicious food. Lah, di sini nowhere in the world, di sini ada preposition. Ada preposition diikuti dengan noun, berarti harus diinversi. Preposition and noun itu adalah, ini berarti apa? Adverb berada di awal kalimat. Ketika adverb berada di awal kalimat, maka harus diinversi. Lah, di sini subjeknya adalah farmer, can-nya adalah sebagai verb-nya yang berupa modal auxiliary. Makanya di sini incorrect. Kenapa incorrect? Harusnya can-nya di depan farmer. Nowhere in the world can farmer grow such delicious food. Paham ya? Nah, nanti di video saya selanjutnya, saya akan mengajarkan tidak hanya preposition plus noun atau adverb berada di depan harus diinversi, tapi sesuatu yang ada kaitannya dengan negative expression, maka di situ juga harus diinversi. Nah, kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, di situ di chapter 27,
di halaman 261 ada 15 pola inversi atau kalimat yang harus diinversi yang Anda harus pelajari. Jadi ini salah satunya. Kalau di buku ini ada 15 pola. Salah satunya adalah apabila adverb of place berada di depan, maka harus diinversi. Oke, kemudian nomor 8 ya. In the backyard, nah, ini ada preposition diikuti dengan noun. Preposition diikuti dengan noun, berarti ini jadinya adverb of place. Adverb of place berada di awal kalimat, berarti di situ harus diinversi. Lah, subjeknya adalah two trees, di sini subjeknya 2 pohon, verbnya adalah are ya, verb berupa auxiliary. Makanya di sini harus diinversi di depan. Di depannya subjek. Harusnya in the backyard are the two trees that need to be pruned. Gitu ya. Selanjutnya yang nomor 9. Around the recreation hall and down the path are the tent where we will be staying. Lah. Ini ada around, di sekitar, ini adalah preposition. Nah, around the recreation hall and down the path, ini adalah apa? Noun-nya. Ada preposition diikuti dengan noun, berarti di sini adalah adverb. Adverb of what? Adverb of place. Berada di awal kalimat, maka harus diinversi. Verbnya apa? Are. Di sini adalah verbnya berupa apa? Auxiliary. Subjeknya apa? The tent. The tent ini adalah subjeknya. Nah, di sini sudah dilakukan inversi, maka di sini adalah correct. Kalau nomor 8 tadi, ini belum diinversi, berarti ini adalah incorrect. Nah, paham ya di sini ya. Jadi nomor 8 tadi ini harusnya in the backyard are the two trees that need to be pruned. Yang nomor 9 around the recreation hall and down the path are the tents where we will be staying. Ini sudah diinversi subjeknya. Jadi verbnya di depan subjek, berarti ini adalah correct. Soal terakhir yang nomor 10 ya. In the apartment next to mine. Oke, in the apartment. Nah, ini in ada preposition diikuti apartment. Ini adalah noun. Next to mine. Nah, next to ini juga preposition, artinya di dekat atau di sebelah. Milikku ini adalah noun. Ini adalah adverb, berarti ini adalah adverb. Lah, a man and a woman di sini a man and a woman di sini adalah subjek. Were having di sini adalah verbnya. Berarti di sini nomor 10 adalah incorrect. Harusnya bagaimana? Harusnya were-nya dipindah di depan. Ini were-nya di sini. Jadi harusnya di sini in the apartment next to mine were a man and a woman having a heated discussion. Jadi yang benar seperti itu. Berarti nomor 10 adalah incorrect. Sekian untuk pembahasan soal yang ada di papan. Semoga bermanfaat. Jika Anda masih dari basic karena terpaksa harus belajar TOEFL karena tuntutan, Anda bisa belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Di sini tidak hanya buku saja, sudah disertai e-course video pembelajaran. Satu buku ini disertai lebih dari 200 video. Begitu juga Anda bisa belajar di belajar listening TOEFL dari nol, juga sudah disertai dengan e-course full tips and trick, strategi cepatnya bagaimana Anda bisa pesan. Dan yang terbaru
adalah konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Ini yang akan saya ajarkan bagaimana cara Anda belajar bahasa Inggris dari nol. Jadi tidak hanya belajar bahasa Inggris dari nol itu bagaimana, Sir? Itu tidak hanya my name is, tidak. Ada konsep bagaimana cara cepat Anda bisa menguasai bahasa Inggris dari nol. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Jika Anda tertarik atau senang dengan video-video yang saya buat, Anda bisa like, subscribe, and komen positif. Kenapa? Karena komen positif Anda akan dibaca banyak orang dan akan menstimulus orang lain untuk belajar juga. Jika Anda sudah lolos atau gold score TOEFL-nya setelah nonton video-video saya, Anda bisa kasih testimoni di komen supaya bisa menstimulus teman-teman yang lain untuk belajar lebih semangat lagi. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.